Saya barusan menyimak video perihal penyebab asam lambung. Beberapa penyebab asam lambung pada lambung seseorang, entah itu tingkat rendah, tingkat sedang, atau sampai tingkat kronis, GERD, dan lebih kronis lagi. Saya menyimak di videonya Ustadz Danu di channelnya bersama teman-temannya, rekan-rekannya, dan saya simak benar-benar dari poin ke poin. Namun dari poin pertama sampai poin kedua, saya rasanya kurang setuju, tidak setuju dan kurang setuju, karena saya pribadi dari kecil, dari usia 2 SD sudah jatuh sakit sebab asam lambung, hingga kini masih suka kambuh. Bahkan minggu kemarin saya masih jatuh sakit sebab asam lambung kambuh. Dan diagnosa saya dari kecil hingga kini tidak ada sangkut pautnya dengan sosok pemarah atau punya ilmu kanuragan atau ilmu-ilmu yang lainnya. Bahkan saya tarik nasab orang tua saya hanya seorang abid, seorang ahli ibadah, orang yang tidak mengamalkan hal-hal yang macam-macam seperti ilmu kanuragan atau ilmu-ilmu lainnya. Jadi menjalankan ibadah secara syariat aja, sholat berjamaah, ngaji, bla bla bla, dan lain-lain sebagainya, zikir dan lain sebagainya. Tapi kita simak agar kita semua menyimak kajian beliau. Sedikit video saya lampirkan. Kita butuh komentar dari para pengidap asam lambung. Apakah kalian seperti itu yang diuraikan oleh Ustadz Danu? Silahkan komen setelah melihat cuplikan video salah satu atau beberapa penyebab asam lambung pada diri seseorang. Asam lambung kan kadang sakit, melilit gitu kan. Betul. Ini sampai mencekik leher. Betul. Kalau saya memberikan gambaran dari sisi akhlak, kenapa GERD itu bisa muncul? Nah, GERD itu bisa muncul dari usia berapa? Kalau dia GERD itu muncul dari mulai usia dia remaja umpamanya, yang di usia di bawah 45 terkena GERD, itu biasanya ada beberapa macam masalah. Masalah yang pertama adalah dia emosionalnya tinggi. Emosionalnya dengan orang tuanya tinggi. Jadi anak muda itu kan selalu bersanding dengan ibu atau ayahnya, kan selalu bersanding. Jadi jarang dia bersanding dengan orang lain. Iya, bersanding dengan orang lain pasti keadaannya happy. Yang pertama adalah kalau dia di bawah 45, dari mulai usia 20, 17, 20, 25, 30, 35 itu rata-rata dengan orang tuanya. Khusus yang belum menikah, ya. Nah, GERD ini diawali dari marah yang kuat. Jadi GERD itu di perut. Perut itu urusannya dengan keluarga. Nomor satu adalah emosional, marah yang kuat di dalam keluarga, entah sama ibu, entah sama ayah. Itu akan muncul lebih mudah kalau ayah atau ibunya punya ilmu. Kan biasanya orang-orang zaman sekarang atau zaman kemarin-kemarin tuh kalau nggak punya ilmu nggak laki gitu loh. Kalau nggak punya ilmu kebal nggak laki gitu. Kalau nggak punya ilmu keselamatan kurang gentle, kurang pede, pelet misalnya gitu. Ilmu ini adalah ilmu-ilmu yang dipergunakan untuk menyerang. Umpamanya bapaknya ini yang sering saya lihat di TV-TV itu ada orang yang, atau di YouTube ada orang yang bisa menghilangkan jin. Nah ini dia punya ilmu menyerang. Oh itu ilmu menyerang. Ya itu ilmu penyerang dia punya. Ya. Nah, kalau sudah dia punya, mau pakai apa? Amalan-amalan sama. Wah, ini saya baca, umpamanya ini yang saya dengar-dengar di situ. Kulu geni, hancur ini jin. Nah, dia punya ilmu nyerang. Atau bacain ilmu untuk menyerang jin, dia punya ilmu untuk nyerang sebenarnya. Dan ini nggak tahu kalau umpamanya
Dia punya anak yang jengkel sama orang tuanya. Ini kejengkelan ini walaupun disimpan, dia nggak ngomong, marah itu kan kebaca sama ilmunya. Sama ilmunya bapaknya atau ilmunya ibunya. Ini ilmunya tahu si anak ini marah sama empunya ilmu, dia nyerang langsung masuk. Jadi tidak bisa dikontrol itu ilmu. Tidak bisa, ilmu bisa ngontrol. Kata siapa? Orang yang punya ilmu bohong. Kalau saya cerita bohong, dia nggak bisa ngontrol ilmunya. Wih. Bahaya. Nah, iya, wong dia keselamatan aja minta ilmunya, mau ngontrol apaan? Oh iya. Kamu itu umpamanya minta sesuatu sama saya, loh kamu kok mau ngontrol saya gimana? Oh iya, enggak mungkin sih? ya. Iya bener ya. Hah? Lah kan gitu. Itu orang yang punya ilmu katanya bisa ngontrol ilmunya itu bohong itu. Bener sih. Kalian boleh komentar para yang merasa selama ini mengidap asam lambung. Silahkan komentar apakah benar kalian punya main-main dengan ilmu-ilmuwan atau kalian emang para pemarah atau bahkan sebaliknya kalian orang yang dominan menyimpan emosi kalian, bersabar atau lebih kepada suka ngegerutu di belakang ya. Kita lihat komentar kalian di video kita ini. Oke, kita butuh komentar kalian karena saya pribadi sampai saat ini belum sembuh total soal asam lambung, biar kita sharing tentang asam lambung kita masing-masing. Oke, let's comment, like, and share. Thank you.